Al-Mu'min Media. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatu iman, para siswa dan siswi, juga reng-rengan guru serta pengurus yang saya hormati, Al-Ustadz beserta jajarannya, saya mohon izin untuk menyampaikan materi yang menjadi amanah pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai saum dalam Al-Quran dan kitab suci umat terdahulu. Insya Allah yang akan disampaikan saya bagi kepada 3 bab. Bab yang pertama akan membahas tentang saum di dalam Al-Quran dan kitab suci umat terdahulu. Bab yang kedua insya Allah akan disampaikan terkait dengan sejarah saum itu sendiri. Sejak kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan saum? Apa yang dilakukan di kota Mekah? Saum apa yang dilakukan? Dan juga apa yang dilakukan di kota Madinah? Kemudian yang ketiga, bab yang ketiga adalah mengenai implikasi hukum. Pergeseran hukum dikarenakan ada perubahan aturan terhadap ibadah saum, sekaligus juga kalau waktunya memungkinkan dibahas tentang makosid atau target utama pembinaan di bulan Ramadan. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, mari kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang saum dan siam di dalam kitab Al-Quran. Apabila kita membaca di dalam Al-Quran, maka akan terdapat 2 jenis kosakata saum, yaitu ada kata saumun, juga ada kata siamun. Ada saumun, sod, waw, mim, dan ada siamun, sod, iya, alif, mim. Kata kerjanya adalah soma, tetapi soma tidak ada di dalam Quran. Kata kerja soma itu bisa kita dapatkan di dalam hadis. Contoh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man soma Ramadona imanan wahtisaban, dan seterusnya. Jadi kita biarkan dulu kosakata soma, kita fokus pada kosakata saumun dan siamun. Apabila dibaca di dalam Al-Quran, maka saumun dan siamun itu mengandung makna yang sama. Misalkan saya kutip penjelasan dari Imam Ibnu Mandur dalam kitabnya yang masyhur, yaitu Lisanul Arabi. Beliau menjelaskan bahwa baik saumun maupun siamun sama-sama memiliki arti al-imsak. Al-imsak itu artinya adalah menahan. Menahan dari perbuatan. Jadi mau saum ataupun siam dalam Quran, arti asalnya adalah sama-sama al-imsak, yaitu menahan.
Lalu apa bedanya saum dan siam? Apabila dilihat dari perbedaannya, maka para ulama ahli bahasa menjelaskan kalau disebut saum itu mengandung makna yang umum. Saum itu umum. Apakah menahan makan, minum, nikah, sampai menahan berbicara, dan apa saja yang ditahan itu dalam bahasa Arab bisa disebut saum. Supaya tentram, pakai dalil. Misalkan dalilnya surah Maryam ayat 26. Surah Maryam ayat 26. Di ayat tersebut Allah menyebut kata saum, tetapi adegannya bukan tentang ibadah saum. Surah Maryam ayat 26 itu berkisah tentang Siti Maryam yang mau melahirkan. Siti Maryam alaihissalam saat itu berusia sekitar 12 tahun. Cung di dia nu 12 tahun. Nah, saageng kitu ngalahirkeun. Ada riwayat yang paling tua menyebutkan itu 15 tahun. Siti Maryam berjalan jauh dari kota suci Yerusalem sampai ke kampung Yeriko di kota Bethlehem. Coba bayangkan di Yerusalem ke Bethlehem, tebih teu? Duh, kacenanya. Yerusalem itu kalau orang barat menyebutnya Old City, kota tua. Di urang ge aya kota tua teh dayeuh kolot. Ya. Kalau Bethlehem itu dari bahasa Ibrani, bet itu artinya rumah, lehem itu daging. Rumah daging di urang mah pajagalan. Janten Siti Maryam teh mapahna di mana? Ti dayeuh kolot ka pajagalan, gitunya. Tebih teu? Tuh tiasa ngawaler ayeuna mah. Maka di ayat tersebut Allah berfirman, kalau kita membaca di dalam Quran, kata saumun ternyata hanya ada satu kali saja, yaitu di surah Maryam ayat 26. Tidak ada lagi di ayat manapun. Mangga pilarian 114 surah, 6.000 lebih ayat, tidak ada lagi menyebut kata saumun. Hanya ada satu kali saja di surah Maryam ayat 26. Adegannya Siti Maryam mau melahirkan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fakuli washrobi wa qurri ainan. Maryam silahkan minum, makanlah, minumlah. Ada anak sungai di situ, sungai bersih, minum. Kemudian goyangkan pangkal pohon kurma, nanti berjatuhan kurma matang. Kurma basah, Al-Quran menyebutnya rutob. Sedangkan kurma yang suka kita makan itu kurma kering, bahasa Arabna tamer eta mah. Tas Siti Maryam mah henteu dipasihan tamer, dipasihana rutob. Itu boleh dikaji apa manfaat rutob, kurma basah nu masih koneng, masih berem. Apa manfaatnya untuk ibu hamil? Artinya, karena Siti Maryam dipasihana rutob. Makanlah, minumlah, gembirakanlah hatimu. Fa imma taroyinna minal basyari ahadan, jika nanti kamu bertemu orang lain, bertemu seseorang, fakuli, maka katakanlah kepada orang itu, inni nadartu lirrahman, aku sudah bersumpah kepada Ar-Rahman, kepada Allah, sauman, untuk melaksanakan saum. Tah, saum apa di sini? Bukan saum ibadah puasa ya. Tuh. Jadi Siti Maryam nanti setelah melahirkan, bayinya dibawa pulang ke Yerusalem. Kalau ketemu orang pasti akan banyak tanya. Maryam budak saha? Mana bapakna? Geus kawin acan? Jinah lain? Pasti banyak tanya. Maka Allah menuntun Siti Maryam jangan dijawab. Katakanlah aku bersumpah
kepada Ar-Rahman untuk sauman, untuk menahan, melaksanakan saum. Saum apa di sini? Dijelaskan di kalimat selanjutnya, falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada siapapun hari ini. Jadi di sini artinya bukan ibadah saum, tetapi menahan berbicara. Ini dalil bahwa kata saumun artinya umum. Untuk setiap apa yang ditahan dalam bahasa Arab boleh disebut saum gitu. Misalkan antum hoyok kajamban terus ditahan, berarti antum menuju saum, dah gitunya. Sedangkan ibadah saum yang kita lakukan sekarang itu bahasa Quran nama siam gitu. Sok tinggal. Maka Imam Ibnu Mandur menjelaskan kalau siam itu artinya al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila gurubi syamsi ma'aniyah. Menahan makan minum jima dari terbit matahari sampai terbenam dengan niat ibadah. Ieu mah siam. Makanya perintah saum Ramadan itu kutiba alaikumu siam, bukan kutiba alaikumu saum. Da saumah terlalu umum. Bisa dipahami ya? Nah, kalau kita mau menghitung siam, kata siam dalam Quran disebut sampai 9 kali. Disebut 9 kali di dalam 7 ayat. Contoh Al-Baqarah 183, kutiba alaikumus siam. Al-Baqarah 187, uhilla lakum lailata siam. Al-Baqarah 196, An-Nisa 92, Al-Maidah 89 dan 95 serta Al-Mujadalah ayat 4. Di 7 ayat ini siam disebut 9 kali, berarti ada 1-2 ayat yang menyebut lebih dari 1 kali. Nah, berarti jangan tertukar nih. Ingat, saum maknanya umum, siam maknanya khusus. Supaya mudah menghafal, maka perhatikan saum ujungnya saum maknanya umum gitu ya. Kalau siam khusus supaya tidak tertukar. Bilih hilap enjing di bumi, ari nu umum teh saum atau siam. Nah, perhatikan, ingat saja saum akhirannya itu maknanya umum. Berarti kalau begitu kita sekarang sedang melaksanakan siam Ramadan. Ada lagi siam Senin Kamis, ada lagi siam Ayamul Bid, ada lagi siam Daud. Apakah semua siam itu boleh disebut saum? Boleh, karena saum tadi maknanya umum. Berarti setiap siam itu saum, tapi tidak setiap saum adalah siam. Bisa dipahami ya? Nah, maka perbedaan saum dan siam hanya perbedaan umum dan khusus saja. Itu ya. Saum setiap apa yang ditahan, dan siam itu ibadah saum khusus dalam istilah fikih. Tos, bab 1 selesai ya. Masuk bab 2. Tiiraha Nabi Muhammad SAW saum. Gitunya? Tiiraha saum. Nabi Muhammad SAW selama hidupnya, dari mulai diangkat jadi Rasul, kejadian Gua Hiro, sampai Nabi wafat tahun 10 di Madinah, maka selama hidupnya sebagai seorang Nabi, Rasulullah menghabiskan waktu kurang lebih 23 tahun. 23 tahun Nabi ini suka dibagi 2 periode. 1 periode Mekah, gitunya. Kalau ada periode Mekah berarti nuka 2 periode Madinah. Makanya antum kalau baca Quran pasti menemukan ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Apa artinya? Bukan surah yang turun di Mekah, bukan begitu. Madaniyah
surah yang turun di Madinah, bukan begitu. Makiyah Madaniyah tidak dilihat dari tempat turun surah, tapi dilihat di mana Nabi tinggal. Ketika Nabi tinggal di Mekah kurang lebih selama 13 tahun, maka surah-surah yang turun pada periode itu disebut makiyah. Di mana turun nama? Karena memang dalam data para ulama tidak semua turun di Mekah makiyah teh. Ada yang turun di Juhfah, ada yang turun di Taif, ada yang turun di Ghatafan, bahkan ada yang turun di Palestina ketika Nabi Isra Mi'raj. Maka begitu juga surah-surah Madaniyah, bukan surah yang turun di Madinah, bukan begitu. Tapi surah-surah yang turun ketika Nabi tinggal di kota Madinah. 10 tahun Nabi tinggal di kota Madinah. Selama 10 tahun itu surah-surah yang turun disebut Madaniyah, meskipun turunnya tidak di Madinah. Di mana turun nama? Bahkan tolong perhatikan, ada surah Madaniyah tapi turunnya di Mekah gitu. Ada surah Madaniyah tapi turunnya di Mekah. Contoh surah apa? Surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu turunnya di Mekah ketika Nabi sedang futuh Mekah. Jadi Nabi pergi dari Madinah datang ke Mekah mau menyerang kota Mekah, dibebaskan. Nah, sebelum penyerangan 1 hari sebelumnya turun surah An-Nasr, janji kemenangan dari Allah. Maka surah itu turun di Mekah, tapi ku antum lihat di mushaf surah An-Nasr masuknya kategori mana? Madaniyah gitu. Nah, ini dalil bukti bahwa makiyah Madaniyah tidak dilihat dari tempat turunnya surah, tapi dilihat di mana Nabi tinggal. Terus berarti Nabi di Mekah itu berapa tahun? 13 tahun. Selama 13 tahun di Mekah, Nabi sudah bertemu bulan Ramadan. 13 tahunnya sudah ada bulan Ramadan, tapi belum ada saum Ramadan gitu. Saum Ramadan belum dilaksanakan di kota Mekah, belum. Padahal bulan Ramadan atas ayat. Saum Ramadan itu baru diwajibkan nanti tahun kedua di Madinah. Jadi saum Ramadan itu Nabi baru pertama kali melakukan tahun berapa? Tahun kedua di mana? Di Madinah, gitunya. Tahun kedua di Madinah. Nanti setelah hijrah itu baru ada saum Ramadan. So, kalau tadi kita belajar tentang surah Makiyah dan surah Madaniyah, maka sebetulnya ada yang lebih membingungkan. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di perjalanan hijrah, Nabi singgah di lembah Quba. Di situ Nabi membangun Masjid Quba. Masjid pertama kali yang Nabi bangun. Lalu setelah selesai membangun Masjid Quba, kurang lebih selama 4 hari, Nabi melanjutkan perjalanan ke arah Madinah. Belum sampai di Madinah, baru sampai di lembah Banu Salim bin Auf, itu turun surah Al-Jumu'ah, perintah sholat Jumat. Artinya selama di Mekah belum ada sholat Jumat. Karena sholat Jumat perintahnya surah Al-Jumu'ah turun baru ketika Nabi sedang hijrah. Pertanyaannya, PR ya. Ari surah Al-Jumu'ah Makiyah Madaniyah gitu. So, disebat Makiyah Nabi tetos ngantunkeun Mekah, disebat Madaniyah candugi ka Madinah tuhnya. Tah PR etanya surah Al-Jumu'ah Makiyah Madaniyah. Da teu aya surah Hijriyah. Pedah nuju hijrah surat Hijriyah gitu nya. Teu aya. Terus, nah coba perhatikan ke sini. Jadi saum Ramadan itu baru disyariatkan
itu di Madinah tahun kedua. Itunya. Nanti ada kisahnya nih, sejarahnya dulu ya. Ini kan sudah bab kedua ya, masuk sejarah saum. Di Madinah tahun kedua, tepatnya di bulan Sya'ban, tanggal 28. Waktu itu bertepatan dengan hari Kamis, ba'da sholat asar. Tiba-tiba Nabi SAW naik mimbar dan berkhutbah. Khutbahnya direkam oleh para sahabat. Misalkan sahabat Salman nih. Bismillahirrahmanirrahim. An Salmana al-Farisi, dari Salman orang Persia. Radhiyallahu anhu qala khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkhutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumi min Sya'bana, di akhir hari bulan Sya'ban. Tadi sahurna kaping 28. Jadi kaping 28 Kamis, enjingna Jumat kaping 28, enjingna Sabtu upami didinya aya kaping 30, berarti dinten Ahad kaping 1. Tapi pami teu aya kaping 30, berarti Sabtu teh tos kaping 1 Ramadan. Hartosna Nabi ngajak saum Ramadan enjing pageto siap saum Ramadan sabulan pinuh, tah para sahabat mah siap gitu. Jadi urang mah moal mungkin tiasa janten sahabat naon loba atuda, pasti seueur protes. Sahabat mah sabada diwajibkan saum Ramadan tahun kedua di Madinah, tidak lama setelah itu terjadi perang Badar. Antum pernah dengar kejadian perang Badar? Perang Badar itu terjadi tahun kedua di Madinah pada bulan Ramadan. Jadi waktu sedang berperang, para sahabat itu dalam kondisi saum, berpuasa. Tuh tinggal sahabat mah nuju saum teh perang. Ari antum mah nuju saum teh siga korban perang. Nah, benten sakediknya. Benten sakedik jeung sahabat. Ari sahabat mah nuju saum teh perang, ari urang mah keur saum teh siga korban perang. Leuleus gitunya, ya korban perang di mana ya? Nang Kuba, nang Karak gitu ya. Jam sabaraha ieu? So, lihat. Jadi Nabi baru saum dari tahun kedua. Tos. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba bulan Ramadan di tahun kedua ini menjadi agung? Nabi bersabda, ayuhan nas qad adullukum syahrun adimun syahrun mubarakun. Wahai orang-orang, telah menaungi kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, bulan yang padanya ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Yang dimaksud bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa Ramadan tahun kedua di Madinah tiba-tiba disebut agung, penuh berkah, penuh ampunan? Padahal tinuju di Mekah kene Nabi tos sering ningal bulan Ramadan. Ari di Mekah mah Nabi teh hare-hare we. Nabi teh teu acan ngabuburit gitu. Teu acan ngolak ya. Jadi di Mekah tos sering penak sareng Ramadan, tapi belum pernah bersabda Ramadan bulan agung, penuh berkah, penuh ampunan, belum. Nah tiba-tiba di Madinah tahun kedua Ramadan ujug-ujug jantan agung gitu tah. Ya, padahal Ramadan tos aya 3 pungkur. Tapi nahan neme tahun kedua di Madinah Nabi bersabda seperti ini. Para ulama ahli tafsir menjelaskan kenapa Nabi tiba-tiba menyebut Ramadan agung, karena saat itu sudah turun ayat perintah saum, ayat kutibah teh. Al-Baqarah 183, tah ayat ieu tos lungsur. Berarti kalau begitu semata-mata bulan Ramadan ada teu aya nanaon. Buktosna di Mekah ge Nabi hare-hare we. Justru Ramadan jadi agung, penuh berkah, penuh ampunan karena ada perintah ibadah.
maka keistimewaan Ramadan hanya akan dinikmati oleh orang yang beribadah. Kalau yang tidak mau beribadah, katingali sapatuna di warteg ngajajarnya. Nah, etama moal mendapat keberkahan bulan Ramadan. Jadi jangan tertipu kemasan. Ramadan disambut di mana-mana, tuhnya. Dina poster, dina baliho, nya, di televisi, di internet, di radio, semuanya mengucapkan marhaban ya Ramadan, tapi saumna teu hoyong. Nah, maka itu tertipu kemasan. Makanya aya laguna geuninnya, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan cenah. Teu rido eta di piwarang saum, tiba-tiba Ramadan. Komo santri di pasantren anama di ditu nyanyina benten deui Ramadan tibra gitu. Karena Ramadan teh ngabuburitna teh sare we santri teh. Geuning sami di dieu oge nya. Sami teu? Nah, itu contoh yang tertipu kemasan. Ari Ramadana diagung-agung, ari saumna henteu. Tos, tah tinggal ieu. Sekarang masuk bab pembahasan baru. Oke lah tak acan. Berarti upami saum Ramadan nembe dikawitan ti tahun kedua di Madinah, ari di Mekah Nabi saum teu. Nah, gitunya. Ari di Mekah Nabi saum teu. Saur Imam Ibnu Katsir dina kitabna Tafsir Ibnu Katsir, ada riwayat dari sahabat Mu'ad bin Jabal, dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajmain, juga dari kalangan tabi'in, dari Ato, dari Qatadah, Ad-Dohak, dan Ibnu Muzahim, bahwa banyak riwayat menyebutkan dulu nuju di Mekah mah saum anu wajib teh tiap sasih 3 dinten. Eta saum nu wajib. Jadi nuju di Mekah mah saum nu wajib teh saum naon? Tiap sasih 3 dinten. Berarti nu ayeuna disebut naon? Ayamul bid, tuhnya. Kapungkur nu wajib teh ayamul bid. 2 nu wajib teh kapungkur nyaeta saum Asyura 10 Muharram. Keun we Asyura mah antepkeun heula margi aya pembahasan khusus. Urang fokus kana saum ayamul bid. Tinggal janten kapungkur saumna tiap sasih 3 dinten. Eta oge saumna teh sanes ti subuh, tapi saumnya dari malam ke malam. Jadi saumna teh pamitos buka ti maghrib, sholat isya, lalu kalau setelah isya itu sahabat nundutan, maka kalau nundutan perem itu sudah dihitung memulai saum. Jadi kapungkur mah saumna teh langkung lami ti malam ka malam gitu. Percanten teu? Siga nu teu percanten ya? Percanten teu? Bisi teu percanten tak urang aos ayat nanya. Ini adalah aturan saum Ramadan. Al-Baqarah ayat 178. 187. Allah berfirman tinggal. Dengan saum Ramadan ini uhilla lakum lailatas syiyam rafasu ila nisaikum. Dengan saum Ramadan ini telah dihalalkan di malam-malam saum naon wae makan, minum, jima boleh halal. Di malam-malam saum sudah dihalalkan. Tinggal. Dengan saum Ramadan ini sekarang sudah dihalalkan. Kalau kalimatnya sudah dihalalkan berarti sebelumnya tuh haram, gitunya. Karena Allah berfirman dengan saum Ramadan ini sekarang sudah dihalalkan. Berarti sebelum ada saum Ramadan hukumnya haram. Naon? Makan, minum, hubungan suami istri di malam hari dulu tidak boleh. Kenapa? Karena dulu saumnya dari malam ke malam. Itu teu sawios teu disensor Ustaz Akor aya hubungan suami istri gitu.
Dan tesawios tadi sensor. Nah, jadi 3 ya, makan, minum, jima. Soalnya iya jauh seserian gitu pas nyebat hubungan suami istri jauh seserian. Nah, maka ini menjadi bukti bahwa saum nuju di Mekah itu sebulan 3 hari, saumnya dari malam ke malam. Karena itulah ada kasus ya. Karena saumnya berat, terjadi beberapa kasus, Pak. Bapak Ibu, mah yuk ka Bapak Ibu nya kasusna ieu mah. Cicing antum pangpetan heula ieu mah, cepil nanya. Kasus Umar bin Khattab menggauli istri di malam hari kalepasan gitu. Jadi Umar bin Khattab pulang malam hari belum tidur, berarti belum saum kan? Tapi istrinya sudah tidur, maka istrinya sudah saum. Ketika Umar pulang, lalu istrinya mengatakan, "Faqad nimtu, aku sudah tidur." Maka Umar menjawab, "Wa ma nimtu, keun bae kuring mah acan." Gitu. Maka berhubungan suami istri menjadi was-was di hati Umar, dan itu apakah dosa atau tidak, maka dilaporkan kepada Nabi. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah sahabat Qais bin Sirman. Qais bin Sirman itu pulang ke rumah maghrib, baru membatalkan saum, lalu bertanya kepada istrinya, "Bu, aya naon?" Saur istrina, "Teu aya nanaon." Tuh sahabat mah tos adan maghrib ge di bumi teh teu aya nanaon. Urang mah tibada asar keneh tos sagala aya nanaon gitunya. Maka karena tidak ada apa-apa, istrinya pergi keluar rumah cari makanan. Ketika istrinya sedang pergi, Qais bersandar di tembok lalu nunutan dan tertidur. Nah, hukum saum zaman dulu kalau tidur berarti sudah dihitung memulai saum lagi. Maka istrinya pulang ke rumah melihat Qais sedang tidur, istrinya berkata, "Celaka suamiku, naon teu dahar 2 poe." Gitu. Maksakeun enjingna saum, pergi lagi ke kebon karena bekerja di kebun kurma, maka Qais bin Sirman pingsan di kebon. Nah, itu kasus-kasus zaman dulu, Bu. Jadi saumnya lama dari malam ke malam. So, ternyata saum seperti itu saya baca di dalam kitab orang Yahudi itu sama dengan saum di kitab Nabi Musa zaman dulu dalam kitab Taurat. Ini saya kutip dari kitab Taurat di surah Sefer Vayikra, surah Imamat pasal 23 ayat 32. Ini bukti bahwa umat terdahulu, umat Yahudi, umat Nasrani sudah diperintah saum. Maka ini adalah bukti firman Allah mengatakan kama kutiba ala ladzina min qablikum. Saum itu sebagaimana sudah diperintah kepada orang sebelum kamu. Tuh. Sok mangga pada diaos. Nah, taud heula tong. Sok taud heula. Jadi ini kitab Taurat pakai bahasa asli, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu adalah bahasa saudaranya bahasa Arab. Jadi masih satu keluarga, satu rumpun. Ya. Bahasa Ibrani itu satu rumpun dengan bahasa Arab. Sama-sama bahasa Timur Tengah. Karena itu dibacanya dari sebelah kanan. Artinya dari sebelah kanan. Sami sareng di urang mah bahasa Sunda eta teh sarumpun sakulawargi sareng bahasa Jawa. Dupi di dia aya orang Jawa? Aya orang Jawa tuh? Ada orang Jawa? So. Mana orang Jawa mana? Oh, Jawa Barat. Ada orang Jawa tidak? Tidak ada? Dupi bahasa Jawana nginum naon nginum? Bahasa Jawana ngombe nya. Nginum teh bahasa Jawa nama
ngombe, di urang ge aya ngombe teh ombeh gitu. Sami-sami nganggo cai. Ngan di Jawa mah ngabanyur nu luhur, di urang mah ngabanyur nu handap gitu. Teh sami ombeh-ombeh teh ngombe teh ombeh. Tuhnya. Janten satu rumpun. Ini bahasa Ibrani satu rumpun dengan bahasa Arab. Dibaca dari sebelah kanan, saya baca langsung saja ya. Huruf pertama itu huruf sin. Nah, huruf kedua adalah huruf bet atau ba. Huruf ketiga itu huruf tet atau ta. Jadi dibacanya sabat. Ya, dibacanya sabat, sabaton, hulakem. Hari itu harus menjadi hari sabat, hari perhentian penuh bagi kalian. Ve'enitem et nefisotihem, dan kalian harus berpuasa, merendahkan diri-diri kalian. Nefes, diri, pamibasa Arab nama nafas, nafsun. Veti sehat lakodes, saum dari tanggal 9 di bulan itu. Be Arab, saumnya dari malam. Mi ereb ad ereb. Nah, naon cenah mi ereb ad ereb. Ereb teh pamibasa Arab mah gurub gitu. Ereb pamibasa Arab mah gurub maghrib. Mi ereb, mi teh dari mi ereb dari maghrib, ad ereb sampai maghrib gitu. Jadi saumna orang Yahudi teh ti maghrib ka maghrib gitu tah. Nah, ini bukti bahwa saum dulu memang dari malam ke malam. Ternyata Nabi Muhammad SAW pun mengalami saum malam ke malam sampai Allah Subhanahu wa taala mengubahnya menjadi saum Ramadan seperti sekarang. Sok tinggal heula ye. Tinggal heula. Berarti kapungkur mah saumna dari malam ke malam. Ari ayeuna saumna ti iraha. Hah? Ayeuna urang saum ti iraha? Laras ti subuh? Cobi tinggal ye firman Allahnya, saur saha eta? Kade ngadamel agama baru ye. Tinggal saur Allah ye. Cobi tinggal ka dieu perhatoskeun. Uhilla lakum, saur Allah tadi naon? Uhilalakum, sekarang sudah dihalalkan lailatasiam di malam-malam saum, rofasu ila nisaikum, menghampiri istri. Boleh ayeuna mah kadituna wakulu wasrobu, makanlah minumlah gitunya. Dugi ka iraha boleh makan minum. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri, sampai jelas benang putih di atas benang hitam dari fajar subuh. Ari ti subuh naon tinggal minal fajri sampai fajar, ti subuh naon summa atimmu siyama, ti subuh teh menyempurnakan saum. Summa atimmu siyama, kemudian sempurnakan saumu ila lail sampai maghrib. Janten ti subuh teh bukan memulai saum. Henteu kieu saur Allah teh, fasumu, maka saumlah kalian dari subuh henteu. Ti subuh teh menyempurnakan. Ari menyempurnakan berarti sebelum subuh saum teh. Hah? Wah, terjadi ikhtilaf di antara para ulama ya. Ieu saum teu cenah gitu. Belum terjadi ijma. Sakali deui so. Urang ngaos bieu ti jam sabaraha? Jam 11. Misalkan ayeuna setengah 12, antum teu kiat hayang uih, cek Ustad Akor teh, "Hei, jang tong wara balik, sampurnakeun nepi ka jam 12" gitu. Berarti pami sampurnakeun ti setengah 12 mundur ka pengkertos ngaji tah can. Atos. Tinggal sok sakali deui. Saur Allah boleh makan minum di malam hari sekarang bulan Ramadan. Ku saum Ramadan mah. Sampai kapan? Sampai subuh. Dari subuh sempurnakan saumu. Janten ti subuh teh nyampurnakeun Pak, sanes memulai saum Bu. Hartosna ti subuh ka pengker ka wengi eta teh saum teh.
Masih terjadi ihtilaf di antara para ulama ya. Sok sekali deui upami ti subuh teh teu saum berarti di dieu ngawitan saum. Kan di dieu sanes ngawitan saum. Saur Allah ti subuh teh sampurnakeun saum. Ari nyampurnakeun berarti midamel sesana apa? Nya setengah tos dipidamel, setengah deui teu acan. Sok sampurnakeun kitu. Ti subuh teh nyampurnakeun saum. Berarti sebelum subuh di malam hari itu saum tidak? Saum. Saum, Pak. Cuma pertanyaannya saum dari apa begitu? Bukan saum dari makan minum jima, da eta mah halal. Tapi saum dari hal yang lain. Coba perhatoskeun. Ku antum, Bapak, Ibu, para santri yang dirahmati Allah, coba lihat, ternyata yang merusak saum itu ada dua macam. Kita sebut kelompok pertama dan kedua. Kelompok pertama itu adalah amal yang membatalkan saum. Makan, minum, jima di siang hari batal, di malam hari halal, gitunya. Kalau yang nomor dua ini tidak membatalkan saum, tapi bisa menghilangkan pahala saum. Contohnya naon? Gibah tuh tinggal sahur nu osoknya. Sahur nu osok cek istri tak gibah cenah tuh. Terus naon deui? Bohong tuh tinggal sahur nu osok tuh. Bohong cenah kitu. Gibah, marah-marah, berkata bohong. Kemudian berkata rofas. Rofas teh naon? Sanes rofas teh cawokah. Cawokah teh naon? Jorang. Pulgar. Saya tidak khawatir rofas cawokah kepada perempuan, tidak. Khawatir itu kepada laki-laki. Da laki-laki mah mun ngariung heureuna teh sok cawokah. Pami perempuan mah khawatirna gibah. Karena perempuan mah lamun ngariung pasti gibah. Henteu cenah da pamaget ge osok gibah berarti pamaget nya ropas nya gibah. Sok tinggal ye gibah, marah-marah, berkata bohong, ropas, lago. Terang lago? Lago teh melakukan hal yang sia-sia, main game, nonton film, nonton TikTok, nyoo YouTube. Itu bisa mengurangi pahala saum. Batal teu saumna? Henteu, tapi pahalana habis, berkurang terus. Tinggal. Yang nomor dua ini dilaksanakan di siang hari, pahalanya bisa hilang. Bagaimana kalau di malam hari? Ari di malam hari mengurangi pahala tuh. Di malam hari antum gibah, puasanya hilang tidak pahalanya? Tuh, tetap berdosa. Kenapa? Karena tidak ada ayat penghalalannya. Memangnya ayat berbunyi uhilla lakum lailatas syiyam al-ghibah gitu ayat? Sekarang dihalalkan di malam-malam saum bergibah gitu ayat? Tidak ada. Janten gibah, marah, bohong, ropas, lago, akhlak-akhlak yang buruk itu harus dijaga selama 24 jam. Sama rukna maghrib teh bebasnya. Bapak ibu nyangki maghrib teh bebasnya. Padahal adan maghrib teh bukan melepas saum, bukan. Adan maghrib mah piriwit, peluit, makan minum jima menjadi halal. Begitu juga adzan subuh bukan memulai saum, bukan. Adzan subuh itu peluit, makan minum jima kembali haram. Jadi ketika di siang hari antum menjaga dua, yang membatalkan dan akhlak yang buruk. Di malam hari menjaga satu, karena yang membatalkan dihalalkan. Jadi dijagana sabelah gitu. Dugi ka iraha, dugi ka subuh, ti subuh dua nanah deui dijaga. Itulah makna menyempurnakan saum.
janten tekengingnya lamun keur saum Ramadan ambek karerencangan ari siang istighfar tapi nyebutkeun awas ya ku aing maghrib gitu. Disangkana maghrib teh bebas, padahal tidak. Maghrib itu harus tetap menjaga akhlak. Jadi gentos cariosanana awas ya ku aing sawal gitu. Tuh ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi antum jangan sampai siangnya saum, malamnya keluyuran. Tuh atau saya saum nu tadi reksah. Siangnya saum, malamna ka bioskop misalkan. Rek naon ka bioskop? Siangna saum, malamna nonton drama. Atau saya saum nu tadi hilang. Siangna saum, malamna ka mall. Atau saya. Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan bagaimana mengisi malam-malam hari di bulan Ramadan. Nabi mengisinya dengan dua. Satu, sholat tarawih. Dua, mengkaji Quran gitu. Jadi nanti ada hadisnya bahwa Nabi tiap malam Ramadan didatangi malaikat Jibril untuk mendaras Al-Quran. Apa yang didaras? Yang didaras itu posisi-posisi surah, posisi-posisi ayat. Karena Nabi menerimanya acak. Ya kan Nabi mah henteu nampi surah sesuai urutan dina mushaf kan? Dina mushaf mah surah nu kahiji surah naon? Al-Fatihah kadua, Al-Baqarah katilu, Ali Imran kaopat, An-Nisa 5, Al-Maidah 6, Al-An'am 7, Al-A'raf 8, Al-Anfal 9, At-Taubah 10, Yunus. Kan gitu urutannya. Tapi yang turun kepada Nabi kan tidak begitu. Turun kepada Nabi mah satu Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Eta ge 5 ayat. Ayat kagenepna engke tahun ka-10. Nu kadua turun Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nu katilu turun surah Al-Mujammil, perintah salat malam. Jadi Nabi kapungkur teu acan aya salat 5 waktu, nu ngawitan diparentah teh salat malam, bari Fatihahna can turun. Jadi Nabi kantos salat teu maca Fatihah teh kantos. Nu kaopat surah Al-Mudassir. Nu kalima neme surah Al-Fatihah. Janten Fatihah teh dina lungsur nama posisina kalima. Kagenam ke aya Al-Lahab, ka-7 At-Takwir, ka-8 Al-Lail, ka-8 teras gitu. Nah, urutan ini diberesan ku malaikat Jibril tiap sasih Ramadan. Sok Muhammad baca ku Nabi teh. Nah, ayat ini masuk ke surah anu. Ayat itu masuk ke surah ini. Surah ini terletak setelah surah itu. Diberesan. Jadi posisi siga ayeuna gitu dina mushaf. Cobi bayangkeun, Nabi urang ngotak-ngatik hafalannya diberesan di otak-atik ku Jibril, ieu asup ka dieu, ieu asup ka ditu tanpa catatan. Itu Nabi urang cerdas. Sifat wajib bagi Nabi, patonah cerdas. Cok lieur teu nu tos dihafal di otak-atik deui. Lieur. Nya, bayangkeun pami ibu ya ibu balanjanya ka Borma misalkan 20 item tos apal ya, pesanan si bapak ge aya tah. Pas dongkap di Borma, si bapak nelpon, "Bu, ieu teu cios gentos ku itu teu cios gentos ku ieu, lieur teu Bu?" Nabi mah sanes balanjaan, ayat Quran ribuan ayat di otak-atik sareng malaikat Jibril, ieu masuk ka dieu, ieu masuk ka ditu, kiat Nabi. Gitu Pak, Bu. Sok, makanya di malam hari itu dihabiskan waktu dengan sholat malam dan mengkaji Al-Quran. Kalau dua-duanya sudah selesai, cepat-cepatlah tidur, istirahat, jangan banyak episode. Karena kalau banyak aktivitas yang tidak bermanfaat, bisa jadi saum yang tadi siang itu rusak. Kata Nabi, jangan seperti orang yang menenun di pagi hari, lalu diuraikan kembali di malam hari. Karena itulah Nabi bersabda seperti ini, "Ma min so'imin lam yuqbal min siyamihi illal ju' wal atos." Berapa banyak orang yang saum tidak mendapat apa-apa dari saumnya kecuali lapar dan
haus. Kenapa? Karena tidak menjaga akhlak, terutama di malam hari gitu. Terusnya, itu bab yang kedua. Sekarang terakhir ya, sebagai penutup, bab terakhir asli mah. Sebagai penutup. Sok Pak Bu, para santri yang dirahmati Allah, lihat. Berarti kalau dihitung dari tahun kedua di Madinah ya, Nabi mulai saum Ramadan sampai Nabi wafat di tahun ke-10, kira-kira berapa kali selama hidupnya Nabi mengalami saum Ramadan? Seberapa? Ya, 9 kali. Jadi tahun keduanya dihitung ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tahun 10 Nabi wafat. Berarti Nabi selama hidupnya, Bu, Bapak, para santri yang dirahmati Allah, hanya mengalami 9 kali saja saum Ramadan. Tapi sudah mencapai kesempurnaan. Dijamin surga Firdaus. Ari kitu ari urang tos langkung ti 8 kali. Dupi ibu sarang bapak ya nu dipengkernya ibu sarang bapak. Tos sabaraha kali ibu kinten-kinten tos langkung ti 8 kali? Atos langkung berarti ibu langkung soleh ti Nabi. Mustahilnya. So, berarti kalau masalah jumlah, kuantitas jumlah ya, Nabi hanya 9 kali saja, sedangkan kita bisa lebih banyak dari Nabi. Berarti tujuannya bukan itu. Tujuan saum Ramadan teh bukan menyelesaikan saum semata-mata sabaraha kali pas seueur-seueur sanes. Tuhnya? Karena upami pas seueur-seueur, maknya Nabi eleh ku urang atuh. Artinya ada tujuan lain yang Allah harapkan dari orang yang saum. Ku 8 kali Nabi mah tercapai gitu, Bu. Jadi hanya 9 kali saja Nabi bisa mencapai target. Tah target nate naon? Ini adalah ilmu jariyah dari guru kita semua, Al Ustad Allahu Yarham Dedeng Rosidin. Ustad Dedeng antum kenal? Nu kamari ngantunkeun. Ustad Dedeng mengajarkan dulu ya kepada kami, dalam buku-bukunya ditulis bahwa apa yang Allah harapkan dari orang yang saum. Tinggal Pak Bu, para santri yang dirahmati Allah, Allah menyebutnya di ujung-ujung kalimat di ayat-ayat perintah saum. Ieu bab katilu ya. Dari Al-Baqarah 183 sampai 188. Cobi perhatikan. 183 diakhiri dengan kalimat la'alakum tattaqun. Naon tah? Supaya kalian bertakwa. Jadi takwa itu target yang pertama. Urang saum dina sasi Ramadan teh ngalatih takwa, nya. 2 Al-Baqarah 184 wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan saum itu baik untuk kamu jika kamu mengetahui. Jadi Allah ingin kita tahu, punya ilmu yang dengan ilmu itu kita mengetahui saum itu baik. Jadi ilmu adalah target yang kedua. 185 ditutup dengan kalimat la'alakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Syukur tah 3, targetnya adalah syukur. Keempat, Al-Baqarah 186 diakhiri dengan kalimat la'alahum yarsyudun, supaya kamu menjadi orang-orang yang rasyid, selalu dalam petunjuk Allah. 187 takwa disebut lagi untuk yang kedua kali. 188 ilmu disebut lagi untuk yang kedua kali. Nah, jadi dari 6 ayat disebut 4 sifat. Apa saja? 1 takwa, 2 ilmu, 3 syukur, 4 rasyid gitu. Coba perhatikan ya ku para santri maka hartos ya. Semuanya menggunakan fiil apa tuh? Tatakun, ta'lamun, tashkurun, yarsyudun, yatakun. Fiil naon eta? Fiil mudore. Fiil mudore. Fiil mudore teh hartosna naon? Sedang, akan, atau berulang
ulang, lil istimror, berulang-ulang. Jadi 4 sifat ini terus berulang-ulang kita latih, kontinuitas setiap tahun. Takwa, ilmu, syukur, dan rasyid dilatih di bulan Ramadan, diamalkan di luar Ramadan. Kayak di luar Ramadan diamalkan setahun, kira-kira pami setahun diamalkan kendor moal. Kendor, terus kendor, penak deui sareng Ramadan, cas deui gitu. Jadi bertambah takwa, bertambah ilmu, bertambah syukur, bertambah rasyid, atau menjadi orang yang rasyid, selalu dalam petunjuk. Jadi orang rasyid itu apa yang kita lakukan selalu dalam keridhaan Allah, pasti cocok sareng keridhaan Allah. Hebat orang rasyid itu, orang level tinggi pokoknya. Apa yang Allah mau dia tahu begitu. So, antum mau tidak jadi orang rasyid? Laki-laki mau jadi orang rasyid? Perempuan mau tidak? Tidak bisa. Kan perempuan mah rasyidah. Banyak tidak bisa jadi rasyid. Kan laki-laki muslimin, perempuan mah muslimah. Tuh laki-laki rasyidin, perempuan mah rasyidah gitunya. Nah, hebatnya 4 sifat ini hanya bisa dilatih oleh saum. Cobi. Inilah kurikulum Allah, kurikulum langit Pak Bu. Satu aktivitas saum bisa mencapai 4 target. Berbeda kalau kurikulum itu buatan manusia. Sok contoh ya di SMP SMA Al-Aminnya, kurikulumnya naon? Aktivitasnya pasti banyaknya. Targetnya 1, aktivitasnya banyak, itu pun belum tentu tercapai. Tapi kalau kurikulum Allah, aktivitasnya 1, targetnya bisa banyak tercapai. Itu hebatnya kurikulum buatan Allah. Kusaum ngalatih takwa, kusaum ningkat ilmu, karena ada hubungan antara otak dengan perut. Kusaum orang meningkatkan syukur, kusaum jadi orang yang rasyid gitu. Nah, berarti Nabi Muhammad itu hanya 9 kali saja, ini 4-4-nya sudah tercapai. Sedangkan kita berapa kali pun menyelesaikan saum Ramadan, tapi misalkan teu takwa-takwa, ilmu teu nambihan, syukur ibadahna kitu-kitu kene, bujeng-bujeng jadi jalmi rasyid, berarti berapa kali pun beres Ramadan tidak mencapai target. Ibaratnya orang gaduh parahu tapi teu mencapai pulau tujuan. Tak ieu parahu teh saum nya. Ieu parahu teh saum teh dicana ka mana? Ka pulau tujuan. Ieu pulau tujuanana. Kalau tidak mencapai 4 sifat ini, berarti kita punya perahu melaksanakan saum itu ngan kukurilingan we, balik deui ke tempat semula. Tidak ada kemajuan. Makanya umat Islam di Indonesia anggar tika pungkur sigah kieu gitu Pak. Ngan unggal pemilu teh riweuh we. Kalau manusianya sudah bagus, pemimpin adil itu muncul sendiri. Coba tinggal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nabi wafat, sibuk teu para sahabat sugan nyieun partai? Coblos Abu Bakar gitu. Henteu. Para sahabat teu lami atuh sadinten langsung saha. Mereka tahu siapa yang terbaik di kalangan mereka. Oh, Abu Bakar langsung dibayar. Jadi pemimpin baru. Teriwe juga ayeuna nya make quick count gitunya, real count gitu. Nepi ka ibu horea masak eta ngantosan quick count. Beres Abu Bakar ngantunkeun, teu bingung, langsung Umar bin Khattab muncul. Umar bin Khattab lah yang menyuruh para sahabat utama waktu itu memilih siapa di antara mereka yang terbaik menjadi pengganti. Muncul Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafat, muncul Ali bin Abu Thalib. Itulah bagaimana masyarakat sudah kualitasnya bagus. Jadi semakin bertemu dengan Ramadan, semakin takwa, semakin berilmu, semakin bersyukur, dan menjadi orang-orang yang rasyid selalu dalam petunjuk Allah. Nah, mudah-mudahan saum yang kita laksanakan di tahun ini bisa mengantarkan kita kepada 4 sifat tersebut, insya Allah. Nah, sekian yang bisa disampaikan. Oh iya, satu lagi lupa.
Untuk kesini kan saumnya harus bagus. Saumnya itu strategi menyempurnakan saumnya bagaimana? Satu, secara jumlah dulu ya, jumlah hari. Dulu tadi saya jelaskan, saum di zaman Mekah di Mekah itu 1 bulan berapa hari? 3 hari. Kalau setahun itu ada 12 bulan, berarti dulu setahun saumnya berapa hari? Nah, 36. Sekarang ketika Ramadan diwajibkan, paling banyak 30. Karena itulah Nabi SAW meminta kita untuk menambahnya sebanyak 6 hari di bulan Syawal. Terusnya? So, jadi engke saya Ramadan, hayu urang tambihan genep dinten dina sasi Syawal. Itu strategi menyempurnakan saum secara jumlah hari. 2, secara kualitas, nilai kualitas. Yaitu dengan cara menjaga akhlak selama 24 jam. Taku saum sigah kieu mah mudah-mudahan ditampi ku Allah saumna. Baru kita mencapai target takwa, ilmu, syukur dan rusdun. Ya, sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya cukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Mukmin Media.